Oke, baik Pak Joni, selamat siang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya Selamat siang Pak untuk Jasuma. Udah iya, lama juga kita ya Pak nggak bertemu. iya. Terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya kita bisa untuk berbincang-bincang sedikit begitu kan. Jadi Pak, kira-kira apa ini Pak yang mau kita ceritakan saat ini Pak? Iya Pak, setelah lama ini kita kemarin nggak bertemu, baru ini Pak kita apa? Ada ini Pak sedikit yang mengganjal di dalam hati saya terkait dengan pembelajaran saya ini Pak di kelas. Uh, di mana ada beberapa siswa ketika saya mengajar ini minat dan motivasinya rendah Pak. Jadi saya ingin menemukan cara bagaimana agar murid-murid ini bisa lebih termotivasi untuk belajar. Mereka ini sering terlihat kurang bersemangat dan kadang tidak fokus mereka itu Pak. Itulah kendala yang saya temui Pak. Jadi saya mau mencari solusi dengan berbincang-bincang dengan Bapak. Baik Pak. Memang kalau kita lihat siswa kurang semangat, gurunya juga menjadi kurang semangat. Ya. Jadi tadi Pak Joni mengatakan bahwasanya minat dan motivasi siswa saat ini sedang rendah Pak ya. Iya Pak. Iya, lalu Pak Joni ingin mencari cara ataupun solusi ya untuk siswa itu lebih termotivasi begitu Pak ya. Iya Pak. Menurut pandangan Pak Joni, ini kalau dia siswa yang minat dan motivasinya bagus, ini ciri-cirinya seperti apa sebenarnya? Kalau saya perhatikan ya Pak, ketika saya mengajar, kalau siswa yang bermotivasi tinggi ini mereka aktif Pak dalam pembelajaran. Jadi mereka terlibat di dalam setiap proses pembelajaran itu, apakah bertanya, menjawab, dan juga ketika mereka kerja kelompok, mereka aktif Pak. Untuk sebagian, tetapi untuk sebagian lagi inilah Pak yang menjadi terkendala saya Pak. Bagaimana untuk memotivasi dan juga meningkatkan minat belajar mereka itu Pak. Oke, Bapak sampaikan tadi bahwasanya kalau kriteria daripada anak yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi itu siswanya lebih kelihatan aktif Pak ya, dan dalam pembelajaran selalu terlibat begitu Pak ya. Iya Pak. Oke, jadi dari pandangan Bapak yang selama ini Bapak perhatikan dengan kondisi siswa tersebut, ini Pak ya, saya mau menanyakan tentang skalanya. Kalau dari skala 1 sampai 10, ini kondisi siswa Bapak saat ini minat dan motivasinya berada di angka berapa ini Pak kira-kira? Untuk sebagian Pak, karena sebagian ada motivasinya tinggi, ada yang di skala 8, ada yang di skala 6, tetapi inilah Pak yang perlu saya cari solusi untuk yang siswa yang di skala 6 ini bagaimana meningkatkannya. Berarti beragam Pak ya. Di Iya dalam Pak. kelas itu ada yang skalanya 8, ada yang skalanya 6. Begitu Pak ya. Berarti untuk skala 8 ini Pak ukurannya bagaimana Pak kira-kira? Apakah sudah minat dan motivasinya sudah cukup bagus Pak? Kalau 8 itu kalau menurut pendapat saya Pak sudah cukup bagus, tetapi alangkah baiknya lagi kalau mereka juga sampai ke skala 9 atau 10 lagi Pak untuk yang sudah motivasinya tinggi. Tetapi yang untuk yang skala 6 ini Pak yang perlu saya cari cara bagaimana untuk meningkatkannya Pak. Oke, jadi dari yang Bapak sampaikan, ini berarti cerita kita ini, diskusi kita ini fokus pada siswa yang pada skala 6 begitu Pak ya? Iya Pak. Iya.
Kira-kira ini Pak Joni pengennya yang dari skala 6 ini pengen ke skala berapa ini Pak? Murid kita ini. Kalau boleh harapan saya bisa skala 8 ke atas lah Pak, 8, 9, 10 gitu. Saya berharap mereka ini lebih aktif dalam pelajaran, lebih bersemangat untuk bertanya, dan juga hasil belajar mereka juga saya harapkan menjadi lebih baik lagi Pak. Oke. Dari pengamatan Pak Joni, yang siswa dengan skala 8 tadi, ini kira-kira sebelumnya apa yang Bapak lakukan? Makanya siswa tersebut dapat pada skala 8. Saya membuat pembelajaran yang interaktif Pak. Artinya metode yang saya gunakan juga memang bervariasi. Dan juga latar belakang beberapa anak ini juga memang dari awalnya sudah memiliki kemampuan, karena saya mengajar bahasa Inggris, mereka sebagian memang sudah ada yang dari SMP-nya sudah les mereka ya Pak ya. Tetapi untuk sebagian lagi mungkin tidak seperti mereka. Oke, jadi dari penyampaian Pak Joni, berarti mereka ada beberapa yang mempunyai latar belakang memang kemampuannya sudah cukup bagus yang sebelumnya Pak ya. Namun Pak Joni juga mengatakan bahwasanya ada sebuah metode yang sudah Pak Joni terapkan, yaitu dengan pembelajaran yang interaktif dan juga metode pembelajaran yang bervariasi yang sudah diterapkan di kelas, begitu Pak ya? Iya Pak. Oke. Kalau yang Bapak lihat, kira-kira apa yang bisa membuat minat dan motivasi siswa tersebut belajar menjadi naik lagi, Pak? Saya akan mencoba pembelajaran yang lebih interaktif lagi, dan juga memberikan tugas-tugas yang kreatif, dan juga saya berencana untuk menghubungkan materi pelajaran yang saya sampaikan itu berhubungan dengan kehidupan nyata mereka. Itulah rencana yang akan saya lakukan Pak. Siapa tahu selama ini mungkin yang saya lakukan belum menghubungkan materi pelajaran itu dengan kehidupan nyata mereka. Jadi saya ke depannya berencana untuk melakukan seperti itu ya Pak. Oke lah, Pak Joni tadi sudah menyampaikan nih Pak, saya ini ada menangkap bahwasanya yang akan Bapak lakukan ini ada 3 nih yang saya tangkap, yaitu melakukan pembelajaran interaktif lagi, lalu ada juga menerapkan tugas yang lebih kreatif, lalu juga mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan yang nyata, artinya kontekstual begitu Pak ya. Iya Pak. Dari yang 3 ini yang Bapak sampaikan, kira-kira mana nih Pak yang paling mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Pak? Inilah Pak, saya bisa mungkin memulainya dengan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari anak didik ini Pak, dan memberi kesempatan kepada mereka lebih banyak untuk diskusi kelompok. Oke, Pak Joni. Jadi di sini yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, yang paling memungkinkan itu adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, Pak ya. Lalu ditambah juga dengan diskusi kelompok, Pak ya. Iya, Pak. Kira-kira kemungkinannya ini, Pak, untuk diterapkan, itu kemungkinannya untuk menaikkan minat motivasi siswa tersebut bagaimana, Pak, kemungkinan?
Saya mungkin dalam pembelajaran sebelum memulai pembelajaran saya akan melakukan permainan-permainan atau memberikan ice breaking supaya mereka bisa tetap fokus pada apa yang mau akan disampaikan. Setelah itu nanti uh, saya akan menyampaikan materi dengan menghubungkan materi itu dengan kehidupan mereka sehari-hari, dan juga saya akan memberikan mereka kesempatan untuk berdiskusi Iya. dengan juga menggunakan metode-metode yang bervariasi yang mungkin kita lihat dengan situasi dan kondisi anak didik itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Tadi sudah disampaikan Pak Joni bahwasanya ibaratnya pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupannya siswa itu sehari-hari, lalu dikolaborasikan juga dengan diskusi kelompok, ini bisa untuk menimbulkan minat dan juga motivasi siswa dalam belajar, begitu Pak ya. Kira-kira kalau tingkat keberhasilannya ini Pak bagaimana nanti? Saya yakin Pak, kalau sudah dengan melakukan seperti itu tingkat keberhasilannya mungkin sampai mungkin bisa di skala 8, 9 lah Pak. Untuk yang skala 6 tadi mungkin mudah-mudahan bisa meningkat di skala 8 sampai 9 Pak. Baik Pak, saya setuju Pak dengan apa yang sudah Bapak utarakan, gitu Pak. Oke Pak, jadi di sini Bapak tadi sudah menyampaikan bahwasanya minat yang awalnya minat dan motivasi siswa Bapak ada yang rendah di dalam kelas Bapak. Lalu ini Bapak juga sudah menyampaikan bahwasanya ada strategi Bapak yang sudah Bapak sampaikan juga, dan Bapak sudah mengetahui juga bagaimana nanti ke depannya tingkat keberhasilannya, begitu Pak ya. Iya Pak. Jadi Pak, kira-kira apa ini Pak yang bisa dapat Bapak simpulkan dari pembicaraan kita ini Pak? Iya Pak, terima kasih Pak. Saya sudah Bapak tuntun untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Yang dari awal tadi saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi, tetapi untuk sebagian siswa belum bisa hasilnya maksimal, tetapi untuk sebagian sudah maksimal. Dari hasil pembicaraan kita tadi saya dapat menemukan solusi bahwa kedepannya saya akan melakukan pembelajaran dengan menghubungkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan nyata mereka, dan juga untuk merefreshing mereka di awal dengan memberikan ice breaking atau permainan-permainan bagaimana supaya mereka lebih fokus lagi, dan juga memberikan kesempatan mereka di dalam berdiskusi lagi Pak. Mungkin itulah yang akan saya lakukan, dan saya harapkan juga nanti dengan melakukan hal-hal seperti itu hasil pembelajaran anak didik saya bisa meningkat Pak, yang dari level 6 tadi bisa meningkat jadi level skala 8 atau 9, dan bagi siswa saya yang skala tadi di skala 8, untuk sebagian kecil mereka itu bisa meningkat lagi ke level 9 atau 10 Pak. Oke, wow, luar biasa sekali Pak Joni ya. Oke Pak Joni, kira-kira dari pembicaraan kita ini ada lagi Pak yang mau disampaikan perihal masalah yang mau kita bicarakan? Sepertinya dari pembicaraan kita itulah mungkin untuk saat ini yang bisa saya ambil hikmahnya Pak, untuk melakukannya di jangka waktu secepatnya, mungkin di 1 minggu atau 2 minggu ini saya akan mencoba melakukannya Pak. Baik Pak, saya support untuk usaha Bapak. Iya Pak. Oke, saya senang sekali Pak bertukar pikiran dengan Bapak juga.
Ini Dan saya memang harap Allah juga yang Pak, gitu, saya harap ya. juga nanti Pak ke depannya siapa tahu saya lagi masih membutuhkan bantuan support, saya akan menemui Bapak lagi untuk berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Saya siap Pak. Jangan Ini bosan-bosan ya Pak semua ya. Pak. Siap Pak, siap Pak. Oke, Oke, terima terima kasih ya kasih Pak Pak ya. Doni ya. Oke Pak. Oke.